Well, hello, welcome to your toys. Oke, seperti biasa teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengunboxing atau mereview salah satu action figure saya yang belum saya buka tentunya. Dan apakah itu? Lihat, action figure dari 3-0 Fig Zero 1:6 Anya Forja. Langsung saja kita buka. Tada, sudah terbuka. Oke. Buat orang tua atau teman-teman sekalian yang merasa punya anak yang suka dengan Anya atau Spy X Family, bisa langsung melihat bagaimana indahnya produk ini. Dari depan kita bisa lihat ekspresi Anya yang sangat lucu. Di sini Anyanya udah teriak ya. Dan di belakangnya bisa terlihat ada berapa template muka di sini. Ada parts mukanya ada berapa. Mungkin kayaknya yang pasti lebih dari 2. Dan akan gue jelaskan kenapa gue ambil action figure yang satu ini. Setelah gue mengunboxing Fig Zero Sasuke dari Naruto, gue mulai tertarik untuk membeli produk-produk 3-0 yang lain, yaitu salah satunya adalah Anya Forger dari Spy X Family. Sebelumnya gue belum pernah tertarik untuk membeli anime versi 1/6. Cuman gara-gara 3-0 nih Fig Zero, gue jadi kayak kayaknya gue akan mencoba untuk melengkapi 1/6 anime dari Fig Zero. Karena setelah melihat yang sebelumnya gue bahas tentang Sasuke, itu kualitasnya gila banget dan gue akan sekarang mencoba untuk di Spy X Family. Oke, langsung saja kita lihat depannya seperti ini. Dan dari sampingnya seperti ini. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam isi dalam boxnya, gue akan jelaskan dulu kenapa gue bisa suka sama Anya Forger Spy X Family. Buat teman-teman, gue akan jelasin tanpa spoiler. Spy X Family bercerita tentang seorang spy bernama Lloyd Forger yang mendapatkan tugas untuk membuat suatu keluarga bohong-bohongan, dan dia pergi ke panti asuhan sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang anak yang awalnya si Lloyd ini berpikir ini anak sepertinya jenius juga nih, tapi lama-lama agak annoying. Karena apa? Ternyata Anya punya kemampuan khusus, yaitu bisa membaca hati seseorang. Dan ceritanya makin menarik karena Lloyd nanti akan bertemu dengan York Forger yang nanti akan membuat suatu keluarga bohong-bohongan lagi, yang akhirnya York ini akan menjadi istrinya Lloyd sekaligus menjadi mama bohong-bohongannya Anya. Nah, yang menarik dari ceritanya adalah cerita ini bukan cuma tentang action juga ya, tapi ini sebenarnya komedi, dan ini komedi yang bisa dinikmatin sama keluarga. Makanya gue punya adik cewek-cewek kecil-kecil, itu gue kaget juga ternyata mereka udah suka banget sama Spy X Family. Waktu gue beli figurnya, mereka udah kayak Anya, dan tentu saja tidak gue bolehkan untuk memegangnya. Karena action figure ini dibeli untuk orang dewasa, walaupun bisa dinikmati oleh anak-anak semua umur, tapi untuk anak-anak yang paham aja baru boleh memegang action figure. Karena action figure ini kan sebenarnya harganya juga cukup membuat kita harus menabung dulu untuk memilikinya. Dan sebaiknya juga action figure itu dipegang oleh tangan-tangan orang yang sudah mengerti atau sudah paham. Karena takutnya kalau anak kecil, and then sesuatu mahal yang kita tidak suka terjadi dan bingung mau marah siapa. Oke. Itu adalah penjelasan singkat tentang Spy X Family, dan kalau misalkan kalian nonton filmnya ada di Netflix, tanpa panjang lebar kita akan buka apa isinya dan dapat apa aja dan akan seperti apa figurnya. Kita langsung panggilkan saja Sadam Hayaku. Ya, balik lagi sama gua. Ini box 3-0 Fig Zero terkecil yang pernah gue lihat. Soalnya karakternya kuntet juga. Kita buka Anya. Oke. Ada manual book dan warranty-nya. Dan ini dia figurnya. Extra ball pack buat tangannya dia kalau patah punya kalian. 3 set tangan ekstra. 4 set tangan ekstra. Ada aksesoris boneka Chimera pun. Ada 4 ekstra faceplate. Ini dia figurnya si bocil Anya. Dengan muka waku-wakunya atau excitednya dia. Tapi iya sih ukuran emang cebol ya, makanya dibanding 3-0 Fig Zero yang lain yang pernah gue unbox. Detailnya sih bagus. Bajunya ini yang seragam sekolahnya dia. Detailnya, matanya, tangannya. Di bawah sepatunya ada logo 3-0 kecil. Kocak juga ya. Bajunya bahannya dari kain. Dan ini kaos kakinya juga bahan. Jadi bukan sculpt ini. Dengkulnya ketutup, ya sorry angkat dikit. Dengkulnya ketutup, jointnya ada di sini, joint kakinya.
cuma dia pasangin kain lagi yang bahannya elastis untuk ngesimulasiin kaos kaki stocking. Makanya baru lihat ini kayak begini. Oke dah, coba kita taruh Anya di sini dulu, kita lihat aksesorisnya, kita keluarin dulu. Ada muka ekspresi normal, muka senyumnya dia, muka shocknya dia. Muka apa ini? Senyum lucu. Muka sombongnya, semak sombongnya dia itu. Untuk tangan ada tangan satu set jari nunjuk, ada tangan untuk megang bonekanya. Sama ada tangan genggam biasa ya, tangan kebuka lebar. Sekarang kita main langsung ke artikulasi aja dulu. Kalau dari palanya ke atasnya, oke agak limited banget ya. Emang palanya sama rambutnya tuh agak nahan artikulasi dia. Kalau gue lihat sih dari bawah, palanya itu ball joint. Gara-gara rambut agak panjang, jadi agak limited untuk ke atas sama ke bawahnya. Coba kita lihat ke bawah sekarang ya. Oh kalau ke bawah nggak terlalu. Ke bawah masih kebantu soalnya ya mukanya kan kecil. Jadi nggak ngehalangin untuk ke depan palanya. Oke, sekarang kita naikin. Coba ke kanan, harusnya iya bisa, cuma keganggu dikit sama rambutnya lagi. Tapi ya emang sculpt rambutnya kayak gini ya gimana. Udah emang akurat sih kalau dilihat. Ke kiri juga sama kayaknya. Untuk muter sih harusnya bisa. Secara teknis bisa dia muter. Cuma gara-gara keganggu poni depannya ini. Jadi kalau mau di ke kanan ini kadang-kadang tabrakan sama bahunya dia. Emang agak limited banget buat kepalanya ini. Tangannya bisa naik sampai segini. Oke, ternyata walaupun dia kecil, cuma artikulasi tetap sama figur-figur 3-0 yang lain. Oke, kalau sikunya mungkin agak keganggu soalnya bajunya lengan panjang. Jadi nggak bisa, gimana ya, nggak bisa dalam banget pergerakan sikunya. Bisa sampai segini dia. Harusnya bicepnya bisa muter. Cuma ya karena bajunya panjang lagi, coba kalian harus pelan-pelan puter, kalian harus pegang dalamnya, puter pelan-pelan, abis itu benerin lagi baju ya biar nggak rusak juga. Sekarang kita ke torso. Ke depan agak keganggu. Cuma karena apa ya, emang karena kecil aja badannya. Artikulasi kan nggak kelihatan dalamnya. Maju depan bisa segini, ke belakang, ke belakang bisa lebih ternyata. Ke belakang bisa lebih. Mungkin ntar kalau 3-0 mau keluarin Lloyd atau Yor, jadi dia bisa ngelihat ke atas kali. Soalnya kan kepalanya artikulasi ketahan juga. Nah, kalau kaki, kayaknya gara-gara dia pakai rok kain, harusnya keganggu artikulasinya. Nggak bisa over, bisa cuma kalau kalian nggak mau ngerusak bajunya paling ya sampai sini. Tapi kalau misalnya kalian naikin harusnya bisa sampai depan. Bisa, cuma kalau kalian takut bajunya kainnya rusak jadi mending hati-hati aja menurut gua. Oke, lanjut lagi. Dengkulnya ada artikulasinya. Aman sih. Walaupun gua pikir bakal keganggu sama kain elastisnya ini, cuma masih bisa lah sampai sini emang batasnya dia. Tinggal sekarang kakinya bisa maju ke depan sama ke belakang segini jauh. Itu aja kayak artikulasi ya. Gue panggil Kaci aja kali sekarang. Kaci ya. Jadi gimana bro? Setelah coba-coba untuk ngecek artikulasinya, Yes. what do you think? Kalau dari segi artikulasi agak... Wait. Lapar. Oke. Waktunya makan. Mau makan apa? Ada apa? Kulkas, minta apa aja? Saya lapar, pokoknya mau yang enak. Oh, udah ada sendok. Oke, makasih. Oh, kita dapat Daily Box. Ya kapan kita disponsor? Bukan, ini bukan sponsor. Kita belum sponsor siapapun, tapi ya siapapun bisa masuk jadi sponsor. Udah berapa lama di dalam? Nggak tahu, karena ini kan kulkas minta apa aja. Anything could be happen. Moga-moga anget deh. Makan dulu ya. Yuk. Ayam rica Daily Box. Oke. Saat makan. Gimana ada merasa makanannya? Enak. Walaupun di kulkas masih anget cuma. Dan kita belum ada sponsor. Cek kulkasnya juga nyala nggak tuh? Masih anget makanannya, bingung nggak? Nyala. Balik ke figur sekarang ya. Tadi nanya artikulasi. Artikulasinya? Split, cuma gara-gara roknya jadi nggak bisa. Jadi satu-satu. Kain soalnya. Oke. Tapi kan masalahnya kalau misalnya kayak yang review kita waktu itu Uchiha Sasuke, itu kan celana baju. Jadi nggak keganggu. Oke. Soalnya separate piece.
atas sama bawah. Ini kan satu piece. Iya. Jadi agak keganggu. Sama dia lengan panjang dan roknya sampai di bawah atas dengkul dikit ya. Iya, jadi artikulasi kakinya agak kehinder, tangannya juga beberapa agak kehinder. Kayaknya untuk balancing dia agak lumayan repot ya Karena palanya gede sekali. Kepalanya gede sekali. Dan berat dia pala ya. Iya. Makanya paling kalau mau aman harus ada stand kecil lah. Stand SAF bisa lah buat dia ukurannya. Tapi untuk ekspresi muka-muka lucunya dapat banget ya. Dapat. Nah, coba sih kita komparasiin dengan 1/12. Dapat. Gak masuk gak tuh? Ini kayak ketutupan jari. Ini sih bener kayak tangan Lilliput. Ya untuk skala ya begini nih skalanya. Kayak Anya punya anak lebih kecil lagi atau boneka Punya Anya. adik, punya adik. Cuma ya untuk skala perbandingannya gitu. Kalau misalnya kalian fans sih dan mau figur yang agak gede, mending nih. Ini pasti opsi pertamanya adalah 3-0 ya. Karena kayaknya cuma 3-0 dia yang bikin Super 6-nya dan. Yang lain nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Aku tahu tuh mayoritas statue. Tapi ini kalau buat Kaci ya, ini sebenarnya adalah figur yang perfect kalau misalkan kita mau taruh dia di atas. Misalkan anggap aja ini box ini adalah buku ya. Buat taruh di bisa duduk nggak masalahnya? Itu kan bisa. Bisa. Roknya harus dikedepanin. Ya, tinggal balancing dia aja gimana. Ya balancingnya yang harus. Susah kan? Coba aku bantu. Coba gini deh, mungkin bantuin pakai tangan dikit. Gimana dia? Ya tidur. Emang harus berdiri atau enggak pakai stand? Ya pakai stand sih, harus karena pakai stand. Palanya sayangnya 3-0 nggak ngeluarin standnya nih. Harusnya pakai standnya karena balancing dia ini agak susah ternyata. Walaupun bisa dibilang ini produknya termasuk ciamik ya, tapi nilai kurangnya di standnya nih. Kayaknya harusnya 3-0 kalau ngeluarin figur-figur yang balance-nya agak susah dibantu dengan stand. Stand kecil. Ya. Cuma ya untuk detail kostumnya, detail baju sekolahnya, apanya sih aman. Catnya juga apa paintnya berambutnya rapi, mukanya juga detail. Ekspresinya dapat lagi, Ya, ikonik ekspresinya dapat sama. banget. Ya udah. Dan ini emang lucu banget sih, jadi hiasan bisa taruh di mana aja tuh lucu banget Di sih. Memang. meja belajar kamar atau meja hias pajangan itu. Emang nggak bisa jadi centerpiece, cuma kalau orang lihat Anya. Tapi kalau kamu sendiri gimana Dan? Aku cuma bentar, aku tanya dulu harganya berapa nih harga? Harganya kalau nggak salah itu Pre-ordernya berapa dia? Pre-ordernya adalah $99. 90 apa 99 ya? Gimana? Di antara segitu lah ya? Ya antara Oke. segitulah. Jadi rata-rata 1,4 sampai 1,5 ya? Yes. Dari harga segitu ya? Harga segitu buat tuh. aku masih oke. Buat aku ya. Figur skala segini ada artikulasinya, bahannya dari kain yang harusnya kalau dilihat kainnya harusnya yang nggak gampang rusak kan? Ya ini kainnya nggak gampang rusak kok. Ini kainnya enak juga. Walaupun memang agak sedikit menghambat artikulasi. Kalau kalian suka Spy X Family dan kalian agak ringkih sama SAF gara-gara karena artikulasi juga. kecilan atau artikulasi yang limited banget, ini bisa jadi opsi. Saya akuin ini adalah action figure yang sangat lucu. Karena ini sangat kompleks sekali kalau misalkan mau dibawa kemana-mana. Misalkan kalian lagi gathering mainan atau misalkan kalian lagi mau pindah-pindahin. Misalkan bosen nih dipajang di sini bisa pindah di mana lagi. Ini kompak banget dan nggak terlalu kecil gitu. Ya kalau buat gue sih ya, kalian harus beli sih harusnya. Karena ini adalah action figure yang sangat lucu. Apalagi buat kalian yang suka Anya atau Spy X Family. Ya. Ini sangat lucu, adorable banget sih. Dan ini harusnya tuh rilisnya di Q4 sih ya. Q4 2024? Enggak. Atau 2023? Q4 2023. Oh jadi akhir tahun ya? Ya. Oke. Jadi ini udah Q4 sih sebenarnya. September. Oktober ya udah masuk. Oh iya udah Oktober kita. Iya, udah Q4. Udah Q4. Jadi sabar aja. Dan kalau misalkan kalian teman-teman semua yang mau cari figur ini, bisa coba kontak Victory Toys. Siapa tahu figur ini masih ada. Atau jangan sampai kalian kehabisan atau pre-ordernya nggak dapet nih. Terkena harga aftermarket. Ya, kayaknya pre-ordernya udah tutup juga sih. Tapi siapa Udah tahu. masuk lihat PO ya? Ya, udah masuk lihat PO. Tapi ya siapa tahu kalian masih ada dapat bisa. slot ya. Oke, gitu aja. Kalau dari kamu gimana Dam? Aku kasih skor ya. Ya, Menurut aku ini 7. 7 ya. 7. Dia kebantu dari optional parts-nya. Aksesorisnya satu boneka ini ngebantu. Tangannya banyak, ada spare part peregangan tangannya. Gara-gara tadi kan aku ganti juga tangannya. Emang kecil banget. Jadi hati-hati banget aku. Habis itu paint jobnya bagus. Dan nggak ada stand. Kalau ada stand sih mungkin 8. Saya buat teman-teman sekalian, kalau misalkan mau pajang anyanya, memang nih dia ini kan Kaos kaki. bahannya kan kain Elastis, semua. ya. Jadi harus Dinaikin. ditarik-tarik Nah, dulu. Sama ini kan elastis. Biar nggak gampang rusak juga naikin aja. Iya, naikin aja.
Kalau dari Kacia sih mungkin 7,5 ya. Oke. 7,5 karena emang Kacia suka A-nya. Oke. Karena lucu banget dan size 1/6 ini memang sangat kompak sekali. Dan kalau misalkan mau dimain-mainin tuh cukup puas banget lihat ekspresinya. Dan kalau misalkan mau buat foto atau buat video tuh kayaknya menarik gitu loh. Yeah. Mau bikin foto-foto yang eksperimen-eksperimen gitu lucu banget. Misalkan kita kayak duduk sampingnya ada anyanya kecil gitu tuh lucu banget. Dan buat teman-teman semua kalau misalkan kalian mau beli figur ini jangan lupa untuk kalian harus tonton dulu atau baca dulu. Karena kalau cuman mau lihat lucu-lucunya kayak gini ya sebenarnya fine-fine aja. Cuman supaya kalian lebih ngerti lagi kenapa orang kayak gua bisa mau koleksi Spy X Family. Iya. Ya kan? Ceritanya bagus kok. Ceritanya bagus. Dan komedinya, waduh itu goblok banget sih memang sih komedinya. Kalau ditranslasiin bisa kayak apa ya? Kalau ditranslasiin ke, kalau mau jelasin ke orang tanpa spoiler, kayak Mr. and Mrs. Smith cuma tolol. Iya. Iya. Yang Iya, filmnya bener. saya Brad Pitt sama Angelina Jolie. Ya. Itu. Itu bisa mendekati ini sih ya. bisa mendekati. Cuman versinya lebih komedi aja. Oke kalau gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian jangan lupa kalian juga boleh share atau ngasih pendapat kalian. Kira-kira action figure apa yang gua punya atau gua belum punya. Atau Sadam punya atau Sadam belum punya. Yang kalian penasaran mau lihat isinya kayak gimana sih. Kalian boleh tulis di komen. Kita diskusi, kita sharing. Makanya yang gua perlu adalah like, comment, subscribe, dan share juga ke grup-grup WhatsApp. Supaya kita bisa diskusi lebih panjang lagi nih. Siapa tahu kita bisa buka forum terbuka atau forum offline nih langsung nih. Oke? Lonceng? Lonceng harus juga. Notifikasi itu paling penting supaya kalau misalkan kita upload video baru, kalian udah langsung ada video baru, harus langsung kayak gitu. Oke. So gitu aja teman-teman semua. Love you all Peace. and we signing out. Cut tuh.